Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga apa yang diinginkan ke depannya cepat tercapai. Di podcast kali ini saya ingin membahas tentang usaha. Jadi saya ingin membahas tentang yang muda yang berusaha. Perkembangan ekonomi yang kreatif tidak dapat terlepas dari generasi muda sebagai gudang kreativitas. Generasi muda adalah sumber daya produktif yang memiliki ide kreatifnya dapat membuka sebuah usaha atau wirausaha yang juga dapat membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dalam angkatan kerja produktif. Semakin banyak anak muda yang berkecimpung dalam dunia wirausaha, produktivitas yang dihasilkan sehingga berdampak pula pada meningkatnya perkembangan ekonomi nasional. Salah satu bentuk kreativitas bisa melalui kewirausahaan. Apa sih itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah kemampuan yang kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kegiatan dan sumber daya untuk mencari peluang sukses. Memiliki jiwa entrepreneur berarti menurut adanya mental yang mandiri, kreatif, inovatif dan bertanggung jawab, disiplin dan tidak mudah menyerah. Seperti layaknya seorang wirausaha ketika memulai usaha dari bawah. Generasi muda merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tingkat produktivitas yang paling tinggi. Namun, sayangnya kurang dimanfaatkan dengan baik. Hal tersebut karena masih banyaknya generasi muda yang melakukan ataupun terlibat dalam tindak seperti yang pertama pencurian, yang kedua narkoba, yang ketiga tawuran, sampai ke pergaulan bebas. Tentu kita tidak ingin hal itu terus berkelanjutan. Maka dari itu sekolah dan dari dini berkali terus generasi muda kita dengan berpendidikan yang baik dan selain itu agar generasi muda terpacu untuk mengekspor ide kreatif dalam dirinya. Nah, kita dapat arahkan ke dunia bisnis. Dari hal itu, generasi muda bisa belajar untuk menjadi seorang wirausaha agar dapat meminimalkan tindak kekerasan dalam masyarakat. Berikut ada beberapa keyakinan seseorang dalam memulai usahanya dari bawah, yaitu yang pertama percaya diri. Percaya diri adalah sebuah kemampuan seseorang dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan juga banyak ditentukan oleh kemampuan untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, orientasi atau tugas dan hasil. Orientasi adalah seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil. Dan orientasi juga adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif yang berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras dalam kewirausahaannya. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu keberanian mengambil resiko. Wirausaha adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesannya atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Maka dari itu, wirausaha selalu menghindari resiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi resiko yang tinggi untuk menjadi wirausaha yang berhasil. Selanjutnya yaitu daya tarik setiap alternatif. Bagaimana sih daya tarik setiap alternatif itu? Yaitu kesediaan untuk merugi dan juga kesediaan untuk menjadi pemimpin, berorientasi ke masa depan, kreativitas dan inovasi. Baik, selanjutnya yaitu jadi teman-teman, ada loh tokoh-tokoh terkenal yang berhasil berwirausaha pada saat masa mudanya, yaitu yang pertama Dea Valencia, yaitu
pengusaha batik kultum. Selanjutnya, wirausaha yang berhasil pada saat mudanya yaitu Ali Muharram. Beliau merupakan pengusaha muda Indonesia yang sukses dalam usaha kulinernya, yaitu makaroni. Selanjutnya yang ketiga, William Tanuwijaya, yaitu pengusaha muda Indonesia yang sukses dalam usaha Tokopedia-nya, yang berhasil membawa Tokopedia menjadi startup unicorn di Indonesia. Selanjutnya, Hedi Setiono adalah pengusaha muda Indonesia yang berhasil membawa kebab dari Turki ke Indonesia. Nah, teman-teman, gimana nih setelah mendengar tentang usaha-usaha yang sudah dibahas tadi? Maka dari itu, kita sebagai generasi muda harus memanfaatkan masa muda kita dengan kegiatan yang bermanfaat. Baiklah, semoga saja bermanfaat. Saya Rahimullah. Saya memohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah.